Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Tommy ya. Sudah lama tahu tapi baru ketemu hari ini ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan tentunya senang boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya. Dan saya kena percaya saudara, biarlah hari-hari ini kita makin mengasihi dan makin mencintai Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, tadi kita nyanyi sama-sama dan kami ingin mengenal-Mu ya Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu tapi kita juga belajar untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena tahu aja gak cukup Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Tahu aja gak cukup. Saya tahu Bapak Gembala tapi belum tentu kenal. Kalau kenal sudah pasti tahu berapa nomor sepatunya gitu kan. Iya kan, apa hobi yang disukai sama Bapak Gembala gitu kan, saudara kasih Tuhan. Nah itu yang namanya kenal. Kita banyak tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan juga mau saudara dia dikenali. Tahukah saudara salah satu tujuan daripada Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bukanlah untuk menikmati tanah perjanjiannya menurut saya saudara. Tetapi lebih kepada supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi supaya mereka bisa kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Karena pengenalan akan Tuhan membuat kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya, pengenalan akan Tuhan membuat kita tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Nah kalau kita nggak kenal sama Tuhan, ya wajar kadang-kadang kita cemas, ragu, khawatir, takut. Begitu ya. Tapi dalam kesaksian perjalanan kehidupan saya, ya saya selalu percaya ujung-ujungnya, katakan sama-sama ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong, saudara. Betul nggak? Itu yang harus kita imani, saudara. Ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Yang kadang-kala, saudara, kita pikir, Tuhan, kalau misalnya saya diberkatinya sekarang nih Tuhan, maka hidup saya akan bahagia. Oh, belum tentu, saudara. Kadang-kadang, ya, beberapa waktu yang lalu kita harus masuk dalam fase, dalam masa penantian, di mana kita harus menunggu sampai janji itu tergenapi dalam hidup kita. Nah mungkin saudara, aku yang kasih Tuhan, kita berekspektasi kalau kita ikut Tuhan, everything is okay. Tapi tahukah saudara, seringkali Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi saya kadang percaya Tuhan mau kita bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Nah bertumbuh itu juga tidak mudah saudara. Nah untuk itu hari ini sama-sama dalam pertumbuhan kita dalam mengiring Tuhan. Saya rindu sekali membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Life is Journey. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Life is Journey atau hidup adalah sebuah perjalanan. Next Kak. Dikatakan begini saudara. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar kata hidup? Ya, kalau ditanya satu-satu saudara pasti jawabannya beragam. Ada yang mengatakan hidup itu apa? Hidup itu tidak mati. Iya benar sih saudara. Ya, kadang orang suka nyeleneh kalau menjawab pertanyaan. Apa sih hidup? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata hidup? Hidup itu tidak mati, Pak Nixon. Oke. Hidup itu bernafas, Pak Nixon. Oke. Ya, kalau dulu saya masih zaman-zamannya kalau pelayanan tuh masih naik Metro Mini, Kopaja. Kalau sekarang kan udah gak ada ya. Gitu ya. Dulu masih Metro Mini, Kopaja. Di tengah-tengah kita lagi menikmati perjalanan. Saudara tiba-tiba ada orang yang ngamen. Ya kan. Dia bisa mendefinisikan hidup tuh saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Dia nyanyi. Ya kan. Ya. Ada juga yang mengatakan hidup ini adalah. Nih kalau orang beriman banget saudara dikatakan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Bagus. Ada yang juga mengatakan hidup ini adalah hadiah. Kenapa? Karena kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena hadiahnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya kena percaya kalau ditanya satu-satu definisi tentang kata hidup, ada begitu banyak kita bisa mendefinisikan tentang kata hidup. Nah biasanya saudara, kata hidup yang kita definisikan itu berasal dari pengalaman kehidupan kita. Sekali lagi saudara, seringkali definisi kata hidup yang mungkin kita lontarkan, itu biasanya terinspirasi dari kehidupan kita di masa yang lalu. Nah makanya saudara, saya juga mempersiapkan khotbah ini karena terinspirasi juga dengan perjalanan saya dari dulu sampai sekarang. Yang saya rindu untuk sharingkan, bukan khotbahkan, sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya kira percaya perjalanan kita mungkin berbeda. Tapi satu hal saudara, saya kira percaya ada begitu banyak pengalaman demi pengalaman yang kita alami sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita, tapi juga kehidupan perjalanan rohani kita.
Makanya saya definisikan apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, dari halte yang satu ke halte yang lain. Ya. Tadi malam saudara, saya kebetulan om saya itu baru meninggal 40 hari yang lalu. Jadi tadi malam tante saya telepon, Nixon kamu pokoknya harus datang. Kalau kamu gak datang diundur aja acaranya. Loh 40 harinya kan kemarin. Kalau diundur kan berarti bukan 40 hari. Jadi saya bilang sama istri, udah yang kita usahakan. Ya, jadi saudara dia tunggu sampai saya datang. Padahal saya datang tuh jam 7 malam. Saya bilang udah dimulai aja. Enggak pokoknya nunggu sampai kamu datang katanya. Nah selidik punya selidik, kenapa dia nunggu saya datang? Cuman satu, supaya saya berdoa. Padahal di situ ada om-om saya yang lain yang bisa berdoa. Ya udahlah, saya doa aja saudara ya kan, sederhana doa selesai. Lalu tiba-tiba kita sharing cerita-cerita, ternyata ada om saya. Nah saudara sekarang kan di WhatsApp itu kita bisa bikin status ada di mana aja kan. Ya, lalu tiba-tiba saya bilang sama om saya, sekarang nih ya om jalan-jalan terus. Statusnya saya lihat di WhatsApp, makan di sini, makan di situ, makan di sini, makan di situ, pergi ke sini, pergi ke sana. Oh dia bilang begini saudara, iya sebenarnya saya nggak mau katanya. Terus itu nantulangmu itu. Jadi dia pakai handphonenya hanya untuk sekedar status. Ya, lalu tiba-tiba saya bilang begini sama om saya, gini loh, ya kalau mau buat status itu kasih tahu jauh-jauh waktu. Jadi jangan udah makan baru dikasih tahu lagi makan di situ, ya kan? Supaya kita bisa ikut, saya bilang gitu kan. Maksudnya ya gini loh, 1 jam sebelum misalnya. Saya mau pergi ke Bakmi Siantar sekian, yang mau ikut merapat 1 jam sebelum. Jadi saya bisa datang, saya bisa ikut. Ya kan dia habis kata-kata saudara. Kalau ngomong sama saya, dia habis kata-kata. Dia bilang keponakannya ngerjain omnya. Ya tapi singkat cerita saudara, dia bilang begini, Nixon sebenarnya saya gak ada rencana untuk ke sana. Tapi kalau perjalanannya cukup jauh, kadang-kadang kita harus melewati rest area tertentu. Untuk apa? Paling gak memenuhi perut kita. Jadi bukan memenuhi bahan bakar saudara, tapi memenuhi perut kita. Ya saudara, dalam perjalanan pun demikian saudara, perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita inginkan terjadi, ada hal-hal yang kurang kita inginkan terjadi. Tapi umumnya, dikatakan gini, pada umumnya semua orang, bukan seseorang ya, semua orang itu suka jalan-jalan. Betul gak? Bahkan saudara saya kenal ada ibu angkat saya, dia punya spend time and spend money, dalam setiap tahun itu uang harus habis katanya gitu. Jadi dia spend money ya, hanya untuk nabung ya, untuk jalan-jalan gitu ya. Untuk jalan. Jadi kalau itu nggak habis, nggak boleh dibelanjain, nggak boleh dipakai buat apa, harus pergi jalan-jalan. Ya karena dia kenal sama seorang hamba Tuhan, pasti saya bilang, ya kalau nggak bisa jalan-jalan, kasih aja sama orang-orang yang membutuhkan. Ya enggak? Biar mereka bisa jalan. Cocok ya kan. Tapi saudara karena memang suaminya hobinya jalan-jalan ya. Entah ke luar negeri lah, dia pergi kemana dan lain sebagainya. Jadi saudara dia punya spend time and spend money hanya untuk jalan-jalan. Nah umumnya kita pun suka yang namanya jalan-jalan. Kalau ditanya tempat ini, siapa yang suka jalan-jalan? Ya kan semua kita pasti mungkin angkat tangan gitu ya. Apalagi kalau jalan-jalannya gratis. Dia akan bawa opungnya. Dia akan bawa nantulangnya, dia akan bawa tulangnya. Karena gratis. Pada dasarnya kita suka yang namanya jalan-jalan. Ibu-ibu kadang-kadang kalau di rumah terus pasti sumpek, suntuk. Dia lagi. Sekarang kan sukanya jalan-jalan. Kalau nggak bisa jalan-jalan di rumah, kadang-kadang pakai jalan-jalan di handphone, belanja sana, belanja sini. Itu juga jalan. Bapak-bapak juga kalau ditanya, Pak mau pergi kemana? Papanya sering kali bilang apa? Cari angin mah. Betul nggak? Cari angin. Tujuannya sebenarnya cuma jalan-jalan. Jadi umumnya setiap kita pasti suka yang namanya jalan-jalan. Nah apa yang kita harapkan pada waktu kita jalan-jalan? Pasti senang, ceria, baik, perjalanannya menyenangkan, hati gembira, saudara Tuhan. Itu yang kita rindukan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saudara, di daerah Senen, ada orang datang dari kampung hanya untuk melihat Monas. Ya, tapi tiba-tiba apa yang terjadi di halte itu, ya di halte dia sedang menunggu, saudara, entah kenapa saudara ada mobil, tiba-tiba menabrakkan keluarga itu, dan akhirnya mereka mati semua.
Saudara, saya kena percaya tujuan daripada keluarga ini sebenarnya hanya ingin jalan-jalan. Tapi di pertengahan jalan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kecelakaan misalnya di tol. Beberapa waktu kita lalu kita dengar, saudara. Ya, mereka senang, mereka have fun. Kadang-kadang mereka live dulu sebentar gitu kan. Tiba-tiba dia taruh, nggak lama kemudian dia harusnya meninggal. Ya, nah saya kira percaya pada dasarnya kita semua suka jalan-jalan. Dan apa yang kita harapkan pada waktu jalan-jalan, everything is okay, bahagia banget. Ya, kita bisa ketemu sama ngobrol gitu ya, ngobrol quality time sama keluarga kita, sama istri, sama anak kita dan lain sebagainya, saudara. Itu yang kita harapkan. Tapi in reality, saudara, jalan bebas hambatan pun yang kita kenal dengan istilah tol, kadang-kadang juga macet. Saya udah doa nih, Tuhan, berkati aku di sepanjang perjalanan menuju Mount Hermon Church ini ya Tuhan. Ya kan? Supaya dihindari dari kemacetan. Ada yang detail doanya. Kemacetan, polisi iseng, polisi kurang kerjaan Tuhan, polisi yang cari-cari masalah, jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang suka gitu, saudara. Tapi saudara tadi tiba-tiba ditahan karena memang car free day. Ya kan? Akhirnya saya harus nunggu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ngedumel? Gak tahu nih pendeta mau khotbah. Buka jalan. Kan gitu kan. Mungkin saya bisa begitu. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya tetap harus nunggu. Ya, ada orang nunggu di samping dan kanan kiri, saudara. Mungkin ada yang resah dan gelisah. Saya bahagia-bahagia aja. Ya, karena belum terlambat. Gitu kan saudara? Belum terlambat. Iya enggak? Nah saudara, saya kira percaya itu yang kita harapkan. Perjalanan oke, baik-baik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kadang-kala saya ajak mertua saya, karena saya sudah tidak punya papa mama. Jadi istri saya adalah istri yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena tidak ada punya papa mama dan mertua. Jadi dia gak pernah berantem sama mertuanya. Ya, benar saudara ya. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, pokoknya setiap tahun paling gak ajak papa mama jalan-jalan. Ya, jalan-jalan gak usah jauh-jauh lah. Yang penting ya bisa jalan sama-sama. Nah saudara, waktu itu kita mau sama-sama pergi ke Semarang. Rasanya saudara, tidak ada dosa yang kami perbuat. Karena saya di depan, papa saya di samping, saudara. Kita ngomong firman Tuhan. Bilang samping kanan kirinya firman Tuhan. Betul nggak? Firman Tuhan. Bahkan sebelum kita pergi, papa sudah berdoa. Kiranya dijauhkan daripada kecelakaan Tuhan sampai dengan selamat. Nah saudara, singkat cerita apa yang terjadi? Pas mau masuk tol Cipali gitu ya. Tiba-tiba kita baik-baik aja di jalur yang benar, saudara. Tiba-tiba mobil dari belakang beruntun, saudara, beruntun. Duduk-duduk ketabrak lagi. Ya kan? Waktu udah ketabrak, ya saya lihat papa saya juga lihat-lihat saya gitu ya. Saling lihat-lihatan, saudara. Karena kenapa? Ya bisa saja kita marah. Tapi waktu kita keluar, oh Tuhan. Ya singkat cerita saya bilang begini sama keluarga, yang penting mobilnya masih bisa jalan kan. Masih udah jalan aja dulu, jalan. Ya jadi nikmati. Di belakang saudara itu bumper udah ya lumayan lah ya saudara. Lumayan gitu ya. Tapi puji Tuhan masih bisa jalan. Tapi yang saya syukuri banget, anak saya di belakang tidur ya tidak kena apa-apa walaupun dia kaget, saudara puji Tuhan. Nah saudara, kadangkala dalam perjalanan kita saja ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Betul nggak? Nah sama dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan keimanan kita pun kadangkala ada hal-hal yang kita inginkan itu terjadi. Betul nggak? Lalu apa yang harus kita perbuat? Ini kan hal penting. Nah untuk itu hari ini kita belajar sama-sama. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Di dalam Markus, saudara kekasih Tuhan. Tapi sebelumnya ada sebuah quotes yang bagus. Next Pak. Jobs fill your pocket. Ya, waktu engkau bekerja memenuhi dompet. Tapi jalan-jalan memenuhi jiwamu. Makanya kalau ada orang stres, diajak ngomong marah-marah, ya kan, kayaknya dia butuh healing. Coba tanya kanan kirinya, butuh healing nggak? Butuh healing nggak? Butuh healing nggak? Ya kan, kadang-kadang ada orang sensitif banget bu, baru ditanya apa kabar. Kenapa? Nanya-nanya apa kabar, ya kan? Baru diliatin begini sudah kita lagi ngomong, misalnya saya lagi ngomong sama Pak Tommy nih, lagi ngomong, tiba-tiba kita ngeliat seseorang kan, mungkin orang itu baru datang, jadi kita lihat gitu kan, langsung dia marah. Kenapa ngeliat saya? Ya kan? Udah mulai sensitif. Ya, itu tanda-tandanya butuh healing. Ya, karena adventure fill your pocket. Fill your pocket, fill your soul. Ya.
Saya ingat banget ada seorang hamba Tuhan bilang begini, Nixon, kita ini kadang-kadang perlu di-charge. Jadi jangan cuma terus-menerus melayani sampai lupa di-charge. Nah ya, jadi saya dulu sering banget diajak jalan-jalan, saudara, hanya untuk doa 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, itu di Ungaran. Cuma untuk nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, begitu-begitu, saudara. Ya, bahkan kalau kita ngobrol udah cuma bisa diem doa, perjamuan kudus, diem doa, perjamuan kudus. Karena waktu itu yang ngajak ada seorang pendeta dari Tiberias, saudara puji Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, saudara, kadang-kala kita pun perlu yang namanya dipenuhi jiwanya. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kadang-kala saudara, di dalam Alkitab pun ada sebuah cerita menarik nih. Aduh, ya. Di dalam Markus pasal 4, Markus pasal 4, saudara, ayat 25 sampai 41, sebenarnya ada di PowerPoint tadi, Pak. Ada di PowerPoint tadi. Next saja. Oke, Markus pasal 4 ayat 25 sampai 41 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini saya bold, warna kuning, saudara. Sebenarnya intinya, ayo kita pergi jalan-jalan ke seberang yuk. Ada satu tujuan, ada satu hal yang pingin Tuhan Yesus lakukan, yaitu pergi ke seberang. Nanti kalau saudara baca rentetan berikutnya, ternyata dia pergi ke seberang hanya untuk menyelamatkan satu orang gila. Ini bayangin saudara. Ya. Nanti kalau saudara baca ayat yang sebelumnya, pasal sebelumnya, ternyata ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mau dipraktekkan. Dipraktekkanlah di dalam ayat ini, saudara. Dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Kalau bahasa sederhananya, yuk kita pergi jalan-jalan, yuk pergi ke seberang. Kalau pada waktu itu murid-muridnya punya handphone, dia akan berkata, yes akhirnya kita healing juga. Gitu kan. Dia buka status, yes akhirnya kita pergi jalan-jalan juga. Dikatakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan yang luar biasa, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Next dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ini saya mau tanya, benar-benar tidur atau enggak nih sih? Menurut Bapak Ibu Saudara? Halo, tidur enggak? Masa orang kalau lagi angin taufan begini bisa tidur? Jujur tanya, saya mau tanya, benar-benar tidur atau enggak? Nah mulai ragu, mulai bimbang, ya kan? Bener enggak ya dia tidur? Itulah yang membedakan kita dengan Yesus. Kalau kita baru, bukan kan angin badai saudara, ya baru gempa bumi sedikit aja, wah udah ketakutan. Tapi Yesus bisa tidur. Tapi jangan praktekkan hal itu sekarang saudara. Sekarang kita lagi dengar firman Tuhan. Ya dikatakan begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus pun pernah melakukan ini saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat sebelumnya, ternyata Yesus melayani begitu banyak orang. Waktu dia melayani begitu banyak orang dengan segala macam pengajarannya, ayat ini muncul. Dikatakan, ayo kita pergi jalan-jalan. Makanya hal rohani, mungkin hal yang rohani menurut saya, udah capek dalam pelayanan, jalan-jalan sama keluarga, itu paling top share, saudara. Jangan jalan-jalan sama yang lain. Betul nggak? Jalan-jalan sama keluarga, dia pergi jalan-jalan, saudara. Udah deh kita penat, ada begitu banyak orang yang sudah kita layani, ayo kita pergi ke seberang. Murid-muridnya mungkin berpikir ngapain pergi ke seberang. Tapi sebenarnya kalau saudara baca berikutnya ternyata dia tujuannya cuma satu. Yaitu menyelamatkan orang yang gila, kerasukan roh jahat.
Gak bisa bayangkan. Murid-muridnya begitu senang. Dan saya yakin dan percaya tidak pernah terlintas dalam pikiran murid-muridnya yang ngajak kita. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pasti jalannya oke-oke aja. Gak mungkin terlintas dalam pikiran. Nanti ada gelombang. Persiapkan ban. Betul gak? Persiapkan alat keselamatan. Pelampung dan lain sebagainya. Enggak ada saudara. Karena mereka terlalu percaya banget. Sang pembuat mujizat yang begitu banyak ngajarin kita, ngajak kita. Pasti jalannya baik. Pasti nggak kena yang namanya angin taufan, angin ribut, angin sakal, angin apa lagi? Pokoknya angin-anginan lah saudara. Kenapa? Karena yang ngajak Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Sang pembuat mujizat. Tapi ini pengalaman saudara yang perlu kita pelajari bersama-sama. Pengajaran saja, pengetahuan akan Alkitab itu bagus. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jangan cuma banyak tahu. Oh ini sesuai dengan firman Tuhan. Oh ini. Bagus, tahu banyak, bagus saudara. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara menghidupinya, mengalaminya. Amin saudara. Yang ternyata saudara, Tuhan Yesus mau ngajak murid-muridnya untuk ngalamin sesuatu. Dalam perjalanan mereka ya. Mungkin ambil gitar. Ini saya ngobrol begini saudara, jangan saudara mikir, oh ternyata waktu itu sudah ada gitar kali ya. Enggak saudara, kan dalam jalan-jalan kan kita nggak tahu, mungkin mereka menyanyi, betul nggak? Mereka menari, ya Simon Petrus sharing cerita, Yohanes juga cerita, Yesus denger gitu ya. Tapi mungkin Tuhan Yesus lagi capek, letih saudara, karena jujur ada begitu banyak yang dia layani, suara pun sudah habis. Waktu itu belum ada mikrofon Bapak Ibu Saudara, untuk dia memberitakan kebenaran dia perlu teriak-teriak. Dia perlu ngomong. Makanya kenapa seringkali diibaratkan Tuhan Yesus tuh naik ke bukit, dia ngomong. Karena saudara kalau naik ke bukit suaranya akan lebih keras, kedengeran sampai ke bawah. Shalom, lom. Apa kabar? Bar. Betul gak sih saudara? Makanya saya pikir masuk akal. Kenapa dia sering pergi ke atas bukit untuk mengajar. Makanya ada istilah khotbah di bukit. Kalau waktu itu udah ada sound system saudara, mungkin dia pinjam dari Hermon Church saudara, untuk dibawa ke sana. Enggak. Dia bercerita, dia sampaikan. Nah di tengah keletihannya sudah, dalam perjalanannya. Apa yang terjadi? Yesus pun tertidur. Saya mau katakan dia gak pura-pura tidur. Kalau ada pendeta yang bertanya kepada saudara, apakah dia tidur? Beneran tidur. Tapi apa bisa kita sebagai manusia tiba-tiba ketika angin yang namanya angin ribut tidur? Ya kita nggak bisa, tapi dia bisa tidur. Amin, saudara. Ya, tapi dia tertidur. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya, saudara? Apa yang dipelajari ternyata angin ribut itu melanda perahu mereka. Nah, hari ini kita akan belajar dari story ini, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Sama halnya saudara dalam perjalanan kehidupan kita pun, kita pengen ikut Tuhan baik-baik aja. Doa selalu dijawab, diberkati Tuhan selalu, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam sukacita. Semua orang mengasihi dan mencintai kita. Kita pengen berharap demikian. Betul gak Bapak Saudara? Tapi in reality, kadang-kadang ada hal-hal yang sepertinya gak baik melanda kehidupan kita. Betul gak? Ada orang yang kita kenal baik, nusuk kita dari belakang, depan, atas, bawah, pokoknya udah habis-habisan lah kita. Nipu kita, betul gak? Bahkan ada begitu banyak, saudara puji Tuhan, orang-orang yang ditipu misalnya gitu. Sama orang-orang yang kita pikir, wah bagus kok, baik kok. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa sih hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Bilang samping kanan kirinya, don't worry, kita akan belajar sama-sama, saudara. Ya, mungkin saudara saya berkata begini, hey Nixon, perjalanan hidup saya fine-fine aja nih. Oh bagus, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih payung sama saudara. Kalau hal-hal yang sepertinya tidak fine-fine itu terjadi, buka payungnya, saudara. Saya berharap kehidupan saya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Di usia muda saya harus kehilangan mama saya. Gak lama kemudian saya harus ditempatkan di tempat om saya, saudara. Di tempat tante saya. Kerjaan saya cuma mencuci, dan mencuci. Saudara percaya bahwa cucian saya bersih?
Boleh. Nanti hubungin saya aja saudara. Kalau ada pakaian-pakaian yang perlu ya. Saudara, saya berpikir saya mengasihani diri sendiri. Saya bilang, Tuhan, hidup saya itu baik-baik aja. Saya rajin ke gereja kok Tuhan. Benar, saya rajin ke gereja. Ikut pemuda saya rajin, minta ampun. Tapi di saat yang lain saudara bisa pacaran, saya nggak memilih untuk pacaran. Kenapa? Dangadong hepeng dah. Dangadong hepeng. Kan malu-maluin. Minta untuk pacaran. Ada begitu banyak wanita yang mengejar saudara. Pada waktu itu belum ada pria yang mengejar saudara ya. Waktu itu masih beres semua. Beres. Tapi saya nggak berani saudara. Kenapa? Karena dangadong hepeng. Ya puji Tuhan lah, ya. Saya tetap tidak digoda, saya tidak tergoda, ya. Jadi hobi saya cuman bareng sama teman-teman saya main bola pokoknya sampai maghrib baru pulang, saudara. Ditaksir orang, sorry, ya bukan saya nggak mau, nanti saya nyusahin kalian gitu. Baik udah selesai. Perjalannya hidup, nggak lama kemudian papa saya sakit, papa saya pun meninggal. Saudara, itulah perjalanan kita. Yang kadang-kala saudara mungkin lebih, itu masih biasa Nixon, saya lebih menyakitkan. Tapi satu hal yang saya bisa ambil satu kesimpulan, dalam perjalanan kehidupan kita ada pengalaman-pengalaman yang baik, kita senang. Tapi kadang-kala saudara ada hal-hal yang sepertinya tidak baik menimpa kehidupan kita. Betul nggak? Ada begitu banyak orang saudara nggak kuat pada waktu ini nih. Ya kalau lagi baik-baik saja ya mungkin banyak orangnya masih kuat saudara. Tapi pada waktu nggak baik saudara. Masihkah kita tetap kuat? Nah, untuk itu hari kita belajar. Ada 3 hal saudara yang kita bisa pelajari. Yang pertama, life is journey. Tuhan mau kita mendekat. Dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Bukan untuk membuat kita jadi jauh dari dia. Tapi Tuhan mau kita mendekat. Katakan sama-sama mendekat. Ya, waktu angin taufan itu terjadi, ayat 38 berkata begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Amin. Kita ambil contoh ya, Pak Tommy saya bisa minta tolong Pak, boleh Pak ke depan Pak. Saya kalau ngasih contoh yang baik saudara, pasti orang yang saya kasih minta tolongin itu saya kasih sebagai aktor yang paling bagus. Misalnya Pak Tommy ini adalah Tuhan Yesus. Misalnya lagi tidur, ya kan? Jangan Pak, jangan, nggak usah. Ya, pokoknya lagi tidur lagi berdiri. Hari ini lagi berdiri ya, tidur. Nah saudara, kira-kira ya bagaimana murid-muridnya membangunkan dia? Gak mungkin. Yesus, mohon maaf bangun. Saya percaya angin tofan yang begitu kencang gak bangunin dia sudah. Apalagi kalau dengan cara yang Tuhan Yesus bangun. Saya percaya murid-murid mungkin gak tahu diri saudara. Dia akan Tuhan Yesus bangun. Ya kan? Agak getar dong Pak. Bangun. Betul gak? Tapi tetap tidur ya? Tidur. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena memang dibangunkan dengan cara yang seperti itu. Intens banget banguninnya. Mungkin pada waktu kita punya masalah intens banget doanya. Puasanya juga intens banget. Kayak sepertinya bangunin Tuhan. Terpaksa untuk bangun. Bangun Tuhan. Ya kan? Dan pada waktu Yesus bangun, saudara, Alkitab mencatat. Lalu Yesus berkata, lu gak lihat gue lagi tidur? Pak Tommy makasih ya Pak. Berikan aplaus dong buat Pak Tommy dong. Thank you ya Pak Tommy. Ya, pokoknya kalau saya minta tolong, saudara pasti jadi Yesus lah di depannya. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, bangunin dia. Mendekat kepada Tuhan. Bukan malah menjauh. Mendekat kepada dia. Makanya ada sebuah lagu berkata begini, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Apa jadinya kalau murid-muridnya berkata begini, udah gak enak bangunin dia, pules banget tidurnya, gak usah dibangun. Maka saya percaya pertolongan tidak datang, tapi murid-muridnya membangunkan Yesus.
Tuhan tolong kami. Tuhan tolong saya. Bahkan Alkitab berkata, kami sudah mau binasa. Membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita udah binasa? Udah binasa? Belum, tapi sepertinya binasa. Ya, saya nggak tahu saudara anginnya sekencang apa. Tapi saya mau katakan dalam perjalanan kehidupan kita. Jika ada hal-hal yang tidak baik menimpa hidup kita. Ada hal-hal yang sepertinya Tuhan saya nggak pengen ini terjadi. Tapi Tuhan izinkan. Mari kita mendekat kepada dia. Bukan menjauh dari dia. Tapi mendekat kepada Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata apa saudara? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Bahkan 2 Samuel 5 ayat 17. Pada waktu Daud baru diurapi jadi raja. Baru diurapi jadi raja. Tentara Filistin datang menyerang dia. Dan apa yang terjadi? Dia nggak kalang kabut. Dia pergi ke kubu pertahanannya. Dan dia berdoa di sana. Dia bertanya, Tuhan, apakah kau harus maju? Tuhan menjawab, majulah sebab aku menyertai engkau. Jadi saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, jangan menjauh, tapi mulailah terus mendekat kepada dia. Yang pertama, Tuhan mau kita mendekat. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar. Katakan sama-sama belajar. Ya, Tuhan mau kita belajar. Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya untuk apa, saudara? Kalau kita baca ayat sesudahnya, saudara kasih Tuhan dikatakan begini. Mereka, ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini satu pengajaran, saudara kasih Tuhan. Untuk beriman, sekalipun sulit untuk beriman. Dalam kondisi dan keadaan yang sepertinya tidak mungkin, tapi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk apa? Beriman. Tuhan mau kita belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Belajar apa lagi? Belajar mengucap syukur. Belajar apa lagi? Belajar untuk memuji Tuhan. Jujur pada waktu kita ngalamin hal-hal yang gak baik, untuk memuji Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Memang saudara, kalau kita lagi senang-senangnya, kita menyembah Tuhan, penyembahan. Tapi waktu sepertinya kita tidak sulit bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu namanya korban. Korban yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau penyembahan mungkin semua kita bisa melakukannya. Musik main, nyembah Tuhan. Tapi waktu kita lagi ngalamin yang gak enak, tapi kita tetap menyembah dia, itu adalah korban bagi Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, sudah memberikan kita gambaran. Di tengah dapur perapian, mereka tetap percaya kepada Tuhan. 3 yang masuk, 4 yang kelihatan. Yang satu seperti orang, seperti dewa perawakannya. Saya mau katakan Tuhan mau kita belajar. Saat ini mungkin ada begitu banyak doa yang belum dijawab. Don't worry, teruslah berjalan. Karena kita percaya sudah Tuhan mau kita belajar. Push. Pray until something happen. Saya punya anak, saudara puji Tuhan, kadang-kala mengajar dia, kadang-kadang membuat dia jadi gak nyaman. Misalnya dia pengen permen terus. Kita sebagai orang tua kan, apalagi kalau nyanyikan sebagai Bapa yang baik, gak mungkin saya kasih permen terus. Nah, jangan makan permen. Nah, sebagai anak-anak kadang-kadang, wah, papa jahat. Ada sebuah cerita menarik, saudara. Ada seorang anak diajak papanya pergi, ya ke Dufan lah. Ya, ke Dufan, main, seneng-seneng minta ampun. Tiba-tiba anaknya pengen es krim. Ya kan? Dibilang, papa, aku pengen es krim. Katanya. Enggak, jangan makan es krim dulu. Wah, anaknya mulai marah, uring-uringan ya. Kalau anak kecil uring-uringan di lantai ya biasa, saudara. Ya, biasa. Ya, tapi kalau kita udah ikut lama sama Tuhan, termasuk uring-uringan di bawah gitu, maksudnya dalam arti ngambek-ngambek terus, ya udah itu luar biasa banget itu mah. Ya, kalau anak kecil begitu kan lucu ya Pak ya? Lucu. Nah, sebelah anaknya begitu, saudara puji Tuhan. Lalu papanya bilang, enggak, ayo kita makan dulu. Itu dia makan, saudara. Tahu kan kalau anak kedumel makan tuh gimana?
Selesai makan, papanya bilang begini, "Nak, udah selesai makannya." "Dah." "Mas ini mas," ya kan, dia panggil yang melayani. "Ada es krim paling enak kah di sini?" Waktu dia tanya begitu, anaknya ngelihat papanya. Tadi nggak dibolehin, sekarang, "Oh ada pak, ada es krim terbaik di sini." Oh ya, dikeluarin, dikasih ke anaknya. "Nah, makan ya." Ini cerita nih saudara. Anaknya berkaca-kaca, tadi nggak dikasih, sekarang kenapa dikasih pak? Lalu papanya bilang begini, "Nak, kamu belum makan dari pagi. Kalau papa kasih es krim sekarang, mungkin nanti kamu bisa sakit perut. Jadi makan dulu, baru makan es krim." Kadang-kadang kita gitu kan, underestimate sama Tuhan kan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan mau kita belajar. Belajar percaya, belajar bersyukur, belajar menyembah Tuhan, belajar untuk tetap tekun, belajar untuk berserah. Percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Nah yang terakhir saudara, bukan saja Tuhan mau kita belajar, tapi Tuhan mau kita menang. Katakan sama-sama menang. Ayatnya nggak ada di situ, tapi kita buka sama-sama yuk saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 saudara, ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. 2, 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, menanggungnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma sekedar Tuhan mau kita mendekat kepada Dia, bukan cuma sekedar Tuhan mau kita belajar, tapi endingnya Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Amin saudara. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa peperangan ataupun perjuangan. Betul gak saudara? Ya, kan lucu tiba-tiba ada orang dapat piala. Wih menang. Kamu menang atas apa? Gak tahu pokoknya menang. Kamu berjuang apa? Gak ada perjuangan, yang penting menang. Kayaknya gak enak gitu saudara ya. Tapi kalau udah berjuang, lalu kita ngalamin kemenangan. Waduh. Ya, mungkin dari sana Tuhan ngelihat kita juga. Kayak ibu tadi ya, ibu foto Nixon, foto. Ada yang kita banggakan? Dan kalau kita ngalamin pengalaman itu saudara, itu membuat kita makin kenal sama Dia. Sehingga kalaupun ada hal-hal ke depan terjadi lagi yang tidak sesuai dengan keinginan, don't worry. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Tahukah saudara, mengucap syukur itu artinya apa? Bukan cuma ngomong makasih Tuhan, tapi mengucap syukur memberanikan diri, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah salah. Mempercayai bahwa waktunya adalah waktu yang terbaik. Mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menolong. Itu mengucap syukur saudara. Amin. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, Tuhan mau kita mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Tuhan mau kita belajar. Jadikan tempat itu menjadi sparring partner ya. Masalah pergumulan sparring partner. Membuat kita jadi lebih kuat. Dan yang ketiga, kita ngalamin kemenangan. Kita bisa cerita kepada banyak orang. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Bukan cuma sekedar Dia adalah Tuhan. Tapi kita juga ngalamin Dia benar-benar Tuhan. Sehingga kita pernah berkata begini, dahulu aku kenal engkau dari apa kata orang. Sekarang mataku sendiri dapat melihat bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang mencukupi segala keperluan kebutuhanku menurut kekayaan dan kelimpahannya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong untuk kita nyanyi sama-sama. Tadi gak ada lagu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari kita bangkit berdiri, saya mengundang tim Praise and Worship untuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini kepada Tuhan dari